Dulu kalau nggak salah saya pernah lihat iklannya itu 12 juta, 13, bahkan ada yang sampai 10 itu bisa berangkat umroh. Paling penting lembaga sertifikasi adalah amanah dan berintegrasi sesuai dengan job desk-nya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Podcast Trik, Sobat Trik. Hari ini saya ditemani oleh Mas Zaki. Ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana umroh itu dijalankan oleh PPU ataupun PIHK. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya lupa. Saya Ardi. Ini nanti kita akan ngobrol beberapa hal terkait apa yang menjadi regulasi dan apa yang menjadi tips dan trik yang bisa diterapkan oleh para calon jamaah yang akan berencana melakukan ibadah umroh. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu adalah terkait kenyamanan waktu umroh. Jadi kapan sih sebenarnya waktu paling nyaman untuk melaksanakan ibadah umroh dan kapan paling ramai? Ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para calon jamaah. Oke. Pertanyaan pertama Mas ya? Betul, ini baru pertama. Jadi ada berapa pertanyaan hari ini? Insya Allah nanti ada 20 pertanyaan. Tapi dipotong 15. 5 saja cukup. Lumayan ya. Oke, jadi kapan waktu paling nyaman untuk teman-teman menjalankan ibadah umroh ya? Betul. Para jamaah. Kalau waktu paling nyaman itu bisa kita lihat dari beberapa sisi ya. Satu terkait bisa dari segi cuaca. Karena kita tahu di Arab Saudi, di Mekah atau Madinah sendiri, tempat untuk menjalankan umroh itu kan cuacanya nggak sama kayak di Indonesia yang daerah tropis ini. Ya, betul. Sana lebih ultra tropis kayaknya. Jadi kalau waktu umroh, sebenarnya saya berangkat umroh juga nggak sering-sering banget, tapi sering diskusi sama teman-teman baik di PPU maupun jamaah-jamaah di PPU. Waktu paling nyaman untuk saat ibadah umroh itu antara bulan November, Desember ke Februari. Nah, kenapa? Karena saat itu di Arab Saudi, khususnya di Mekah Madinah itu saat sedang, kalau orang Jawa bilang ISIS lah, sedang sejuk-sejuknya di sana. Suhunya masih oke lah, enak lah. Berarti terkait iklim ya Mas? Iklimnya. Kalau yang paling panas itu kalau nggak salah antara bulan Juni, Agustus lah itu. Kalau cerita-ceritanya saya nggak ngalamin kayak sana pas umroh nggak pas bulan itu. Kalau nggak salah itu bisa sampai 40 derajat lebih itu. Bisa bayangkan kan? Di Jogja aja yang 33 itu Gen Z aja udah update status panasnya minta ampun, apalagi kalau 40 lebih ya kan. Betul. Nah, itu kalau dari segi iklim. Nah, kalau dari segi kenyamanan secara ibadah, ibadah ini kan niatnya kan mendekatkan diri kepada Allah ya. Melakukan suatu amalan segala macam. Kalau namanya ibadah harapannya kan khusyuk. Nah, kalau khusyuk ini identik dengan tempat yang sepi, nyaman, bisa fokus untuk ibadah. Nah, jadi untuk kenyamanan secara ibadah paling nyaman itu sebenarnya setelah musim haji. Baik, setelah musim haji berarti. Pas setelah musim haji itu biasanya di sana agak sepi, ya kan? Karena haji kan puncak-puncaknya kan di Mekah Madinah itu kan puncak-puncaknya orang pada ibadah haji segala macam. Nah, setelah musim haji biasanya agak melandai lah, agak sepi segala macam. Jadi untuk ibadah, untuk akses jalan-jalannya segala macamnya, untuk akses ibadah ke Masjidil Haram, ke Nabawi lebih enak, lebih nyaman lah orang-orang. Tapi kalau pengen, kadang-kadang orang kan juga pengen cari euforianya, pengen ramainya saat Ramadan. Ramadan itu juga saat teman-teman banyak kan, Ramadan kan bulan suci ya, jadi katanya kalau menjalankan puasa di tanah suci kan pahalanya berlipat-lipat. Itu rame-ramenya itu di Arab Saudi. Jadi kalau pengen pas rame ya bulan Ramadan, pengen pas sepi, pengen khusyuk ya saat setelah ibadah Lebaran haji biasanya gitu, musim haji. Baik, berarti
dari Mas Zaki, berarti kalau kita ingin melakukan ibadah umroh itu sebaiknya kalau kita pengen suasana yang iklimnya agak nggak panas, Kondusif lah ya. kondusif lah buat lari-lari sa'i gitu ya. Siapa tahu di sana sambil pengen ngejar pace Strava-nya. Ya, berarti itu dilakukan di bulan November dan Desember. Kalau November, Desember sampai Februari lah. Gitu. kalau Masih mengejar kenyamanan, nanti cari di bulan yang sepi, yaitu setelah Ibadah haji, musim haji. Ya. Kalau ingin euforia ibadahnya lebih kental lagi, lebih rame ya, lebih Iya. rame, pengen berbaur rame-rame kayak di pasar malam gitu kan. berarti itu ketika Bulan Ramadan. Terutama itu di 10 hari akhir bulan Ramadan lah, itu rame itu di sana. iktikaf terus berarti di masjid. Fokus ibadah. Full ibadah ya Pak. Iya. Siap. Itu untuk terkait waktu pelaksanaan ibadah yang paling baik. Kemudian selanjutnya kita agak masuk ke dalam sisi operasional ya. Jadi sebagai sebuah penyelenggara bisnis, tentunya PPU itu kan memiliki manajemen untuk agar mereka bisa sustain gitu ya. Apakah bisa dijelaskan sedikit bagaimana perputaran uang dalam bisnis umroh ini? Kemudian sebenarnya apa saja sih resikonya bagi PPU itu? Ini menarik ini. Jadi bisnis PPU atau tadi yang disampaikan Mas Ardi, perputaran uang di PPU ya, itu seperti apa ya? Buah si malakama lah. Itu memang cukup menggiurkan, cukup menggoda. Kalau gampangnya gini, coba kita hitung-hitungan ya. Sekarang biaya umroh, Mas Ardi kalau lihat spanduk-spanduk di jalan atau iklan-iklan di medsos, biaya umroh rata-rata berapa? Rata-rata itu bervariatif ya Mas, tapi kebanyakan itu 30-an juta. Oke, diangkat 30 ya, 30. Kita kalkulasikan saja, kita estimasi per bulan Biro Umroh atau PPU ini bisa memberangkatkan 100 orang per bulan ya, satu bulan memberangkatkan 100 orang. Jadi ada berapa uang? 30 juta dikali 100 ada 3 miliar per bulan, ya kan? Kalau bulan efektif di lain musim haji ya, umroh itu kan sekitar 10, kalau kita hitung 10 bulan ya, jadi ada sekitar 30 M perputaran uangnya, betul ya? 1 tahun, ya kan? Nah, itu kan angka yang cukup lumayan, udah bukan kalau secara bisnis, kalau kita masukkan UMKM udah bukan UMKM lagi, udah perusahaan menengah ke atas lah ya. Betul. Kalau dengan pendapatan setahun seperti itu. Nah, dan menariknya dengan perputaran uang yang lumayan tadi, itu kalau baru kita asumsikan 100 ya, kalau yang punya jamaah 1000 per bulan atau 500 kan tinggal ngaliin aja kan. Betul. PPU ini tidak diawasi oleh OJK. Seperti kayak di bank-bank lah, kalau bank-bank ada uang masuk segala macam kan ada audit OJK segala macam diawasi. Kalau PPU kan enggak, bebas. Jadi uang dari umat, uang dari para calon jamaah yang masuk ke PPU itu ya pure dikelola oleh PPU sendiri tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak lainnya. Nah, itu yang jadi sesuatu yang emang PPU itu harus benar-benar amanah, harus benar-benar menjaga, karena itu uang para jamaah yang untuk ibadah segala macamnya. Kadang-kadang orang bayar itu kan bisa 1 bulan, 2 bulan sebelum keberangkatan, di mana uang itu terkumpul di rekeningnya atau di PPU-nya itu tadi ya. Itu kalau nggak amanah itu bisa lari ke sana, lari ke sini. Kalau Mas Ardi ingat dulu yang paling gempar ya, lumayan gempar itu sebelum pandemi itu ada kasusnya First Travel dan Abutur kalau nggak salah. Masih ingat ya? First Travel sama Abutur. Nah, itu kan seperti itu. Jadi pertama mereka mengiming-imingi untuk umroh murah, ya kan? Dulu kalau nggak salah saya pernah lihat iklannya itu 12 juta, 13, bahkan ada yang sampai 10 itu bisa berangkat umroh. Bayangkan, 10 juta bisa umroh, ya kan? Bayangkan ya. Nah, dengan iming-iming biaya murah itu kan otomatis masyarakat atau orang-orang yang pengen umroh kan tertarik kan, 10 juta udah bisa umroh segala macem.
Apalagi dulu brandnya First Travel maupun Abu Tur cukup besar kan, jadi orang masyarakat rata-rata udah sering Sudah percaya. udah percaya lah, udah brand besar segala macam, mereka naruh uang di situ. Nah, ternyata di internalnya First Travel atau Abu Tur sendiri, kalau yang saya baca di media ya itu dan juga udah persidangan segala macam, uang itu ternyata tidak digunakan sebagai mestinya. Dalam artian kalau orang Jawa bilangnya gali lubang tutup lubang lah. Jadi uang ini untuk berangkatkan jamaah bulan ini, nanti jamaah uang ini kayak skema ponzi lah. Jadi diputer aja. Jadi nanti yang terakhir ini yang nggak dapat jatah, uangnya udah habis ini. Ataupun katanya sih buat gaya hedon si ownernya juga. Kita lihat kantornya, gaya hidupnya kan kalau orang sekarang kan bilangnya selebgram segala macam kan lumayan. Jadi itu emang benar-benar bisnis umat, bisnis yang untuk ibadah, untuk religi, tapi resikonya cukup besar apabila si pihak PPO atau Biro Travelnya nggak amanah, karena emang kontrolnya dari pihak ketiga segala macam masih cukup lemah, ya kan, nggak ada OJK segala macam yang mengawasi perputaran uang. Lah uang itu kalau dibikin usaha sendiri, kan nggak ada yang tahu juga. Betul, iya kan? Nah, misal orang udah bayar, ada 200 orang daftar, bulan Agustus bayar 30 juta, uang ada 6M kan. Dia janjiin berangkat bulan Oktober, kan ada 2 bulan, uang itu bisa diputar kemana-mana aja kan setelah mereka. Itu kira-kira Mas Ardi. Baik, tadi Mas Yaki sudah menjelaskan terkait bagaimana perputaran atau pengelolaan uang dalam sebuah PPIU yang ternyata nilainya itu bisa fantastis kalau menurut saya. Lumayan lah ya. Dan itu ada kemungkinan untuk diselewengkan atau disalahgunakan oleh oknum ya. Nggak semuanya sih. Nggak semuanya. Dan ternyata untuk modus penipuannya itu ternyata ada di situ. Jadi iming-iming ibadah murah, kemudian para jamaah berlomba-lomba untuk mendaftar, kemudian uangnya itu ternyata diputar. Gitu. Nah, selanjutnya ini berarti bagi jamaah itu bagaimana cara mereka agar tidak masuk dalam jebakan PPU ini. Kasarannya seperti itulah. Jebakannya. Itu bagaimana tipsnya bagi seorang jamaah untuk memilih sebuah PPU. Jadi saya mau menggarisbawahi ya, jebakan PPU yang tidak amanah. Tidak semua PPU menjebak ya. Banyak yang amanah, tapi yang tidak amanah itu hanya sedikit. Ya, PPU mau nggak mau itu kan emang bisnis ya sebenarnya. Bisnis lah, bisnis emang bisnis untuk membantu teman-teman jamaah umroh untuk melakukan ibadah. Jadi emang ya nggak apa ya istilahnya, ya nggak apa-apa juga, mereka emang mencari keuntungan, namanya bisnis, bukan kalau kemenang kan ikhlas beramal ya kan. Jadi ikhlas ya kan, kalau PPU ikhlas bangkrut nanti. Jadi secara tadi ini nyambung tadi pertanyaan sebelumnya ya, secara kalau kita amati bahwa banyak faktornya sebenarnya yang mengaruhi untuk jamaah itu bisa berpotensi gagal berangkat. Satu tadi karena internal PPU sendiri yang nggak amanah segala macam ya, karena ada perputaran uang yang dia tidak amanah, terus lain. Kemudian yang kedua bisa juga karena faktor regulasi. Nah, regulasi ini baik regulasi di Indonesia maupun di Arab Saudi. Indonesia contohnya nih, ternyata saat diurus, karena misalkan ada visa kan, visa segala macam. Nah, saat ngurus visa ternyata ada persyaratan yang belum keluar nih, nggak bisa keluar. Betul. Ya kan, nggak dipenuhi, jadinya visanya nggak keluar. Otomatis kalau visa nggak keluar kan jamaah nggak bisa berangkat. Padahal udah dipoyakan sama PPU-nya, ternyata KTP-nya atau hilang atau apalah, untuk yang persyaratan visa itu ternyata tidak teradministrasi. Ya. Kemudian ada juga karena eksternal dalam artian PPU atau biro umroh ini kalau paling gampang orang mengasumsikan bisa kayak jadi biro perjalanan ya, biro perjalanan. Nah, kalau di lokal kayak biro perjalanan, orang manage transportasinya, pesan pesawat, bener kan? Betul. Orang manage akomodasinya, pesan hotel, makanan segala macam di sana. Nah, dan ini kan apalagi hubungannya internasional karena kita di Arab Saudi, itu kan kayak uang tiket pesawat, uang hotel, uang konsumsi di sana, ini kan nggak kecil.
ya kan. Jadi kadang-kadang kalau manajemennya dari pihak PPU nggak memanage dengan baik, contoh nih, booking seat pesawat karena cepet-cepetan kan biar dapat murah segala macam. Booking seat pesawat 50. Ternyata pas saat berangkat jamaah baru terkontur 25 atau 30 orang. Otomatis mereka kan pasti mutar otak lagi kan. Betul. Ya kan? Kemudian sudah booking hotel di Arab Saudi, ya kan, booking di DP segala macam. Nah, ternyata ini bukan seudon ya, ternyata hotel di Arab Saudi itu pengelolanya kan juga nggak semuanya mungkin amanah. Nah, ternyata pas musim ramai, musim puasa lah istilahnya, musim pas bulan suci Ramadan, udah positif booking hotel, ternyata di sana ada yang mau bayar lebih, akhirnya yang booking pertama ini di Cancel ya Mas? di cancel ya kan, di cancel, jadinya kan bingung lagi cari hotel di sana segala macam, itu kan uang lagi, uang, tenaga segala macamnya. Nanti tiba-tiba dan jamaah kan juga pastinya nggak nyaman segala macamnya karena ada pindah hotel segala macam. Nah, terus bisnya kadang-kadang mungkin bisnya bermasalah segala macam. Nah, itu kan banyak faktornya sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang emang mau umroh, tipsnya itu yang pertama harusnya teman-teman itu memang memastikan dulu PPU itu berizin atau enggak. Pasti itu. Nah, kalau dia berizin bisa cek di website di Umroh Cerdas, ya kan? Umroh Cerdas. Boleh saya ralat Mas? Sekarang di Haji Kemenak Mas. Oh iya. Atau di Satu Haji aplikasi. Satu Haji. Oke, saya ulangi ya. Jadi buat teman-teman jamaah umroh, ya kan, yang pengen umroh itu kalau menggunakan biro travel, apalagi sekarang kan kemarin masih hot ya, masih fresh, itu ada peraturan bisa umroh mandiri, ya kan? Nah, emang saya baca-baca umroh mandiri emang biayanya selisih lah sama biaya, karena emang kan dia langsung direct kan ngurus apa-apa sendiri, lebih ribet, lebih segala macam. Nah, itu mungkin semua akan ada pasarnya sendiri. Kayak umroh mandiri mungkin akan Gen Z yang biasa pengen sambil liburan, sambil kemana-mana, semuanya pengen di manage sendiri. Mungkin kalau udah, mohon maaf, udah generasi baby boomers ya kan, bahkan mungkin milenial generasi kita mungkin udah nggak mau repot lah, udah bayar sekian, yang penting saya duduk manis, diarahkan segala macam, dipandu segala macam, ibadah nyaman segala macam. Nah, itu kan nanti pasti ada pasarnya sendiri lah. Kalau menggunakan biro travel atau menggunakan PPU itu, yang pertama harusnya diperhatikan terkait dengan perizinan. Apakah dia legal atau enggak? Itu bisa dicek di aplikasinya Kemenak di Satu Haji, ya kan? Satu Haji itu bisa dicek, di searching aja nama PPU-nya segala macam. Dan hati-hati, kadang-kadang nama brand yang teman-teman mungkin lihat di pinggir jalan ada spanduk atau lewat segala macam itu tidak selalu sama dengan nama legalitasnya, nama PT-nya. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti. Jadi satu, cek perizinannya. Kemudian pasti yang kedua, cek secara histori. Ya kan? Historinya dalam artian, oh dia sudah pernah memberangkatkan segala macam. Pernah ada masalah enggak? Itu kan kelihatan sekarang, apalagi sekarang gampang lah, tinggal googling aja atau tinggal buka medsosnya aja segala macam, itu kan bisa ketahuan historinya. Googling aja, contoh nih perusahaan PPU Madinah Tour gitu katakanlah ya, atau Madinah Tour atau apa gitu, di googling aja masalah Madinah Tour, keluar nggak pernah ada masalah atau segala macam. Kalau pernah pasti harusnya pasti ada historinya segala macamnya. Kemudian yang ketiga itu jangan gampang diiming-imingi dengan harga yang murah. Nah, karena berkaca dari pengalaman tadi ya, dari First Travel, Abutur, ternyata dengan harga yang murah itu tidak menjamin teman-teman akan berangkat. Bisa jadi. Karena apa? Sebenarnya di Kementerian Agama kalau dulu ya, sekarang kan udah ada kementerian sendiri Haji dan Umroh ya. Kalau tapi saya belum update peraturannya, tapi kalau di update peraturan yang paling baru, yang terakhir di KMA 1021 tahun 2023 itu bahwa Kemenak sendiri itu sudah menetapkan BPU itu biaya perjalanan ibadah umroh itu minimal di 23 juta. Berarti tidak boleh di bawah 23 juta ya Pak? Seharusnya. Bukan tidak boleh, tapi lebih ke makruh lah secara agama ya. Lebih ke makruh, jadi minimal di 23. Karena apa? Karena mungkin Kemenak juga sudah menghitung ya, mengkalkulasi segala macam, harusnya
wajarnya sekian. Nah, kalau tidak ikhlas beramal. Nah, kalau ikhlas beramal mungkin bisa 15 ya kan. Tapi kan bisnis ya, lagi bisnis pasti kan mereka ada margin yang ingin dicari kan karena bisnis segala macam. Ya, minimal itu di 23 ya di rentang-rentang itulah. Kalau ada biro travel menawarkan sampai 35 harusnya pelayannya lebih premium dong, lebih oke dong ya Mungkin karena hotelnya bintang 5 yes, itu lebih dekat dari masjid. betul. Kalau harganya di sekitar 23 atau 24, 25 ya nanti mungkin fasilitasnya kalau di sana dapat fasilitas yang di bawah premium ya wajar-wajar saja. Sesuai ya kan? harga lah Mas ya. Yes, sesuai harga. Jadi selain berizin, ya kan, selain berizin, sebenarnya biro travel umroh atau biro haji ini kan juga dilakukan sertifikasi, ya kan, diaudit lah untuk menentukan dia pelayanannya seperti apa. Jadi kayak kalau Mas Ardi paling gampang kayak di kampus-kampus lah, ada terakreditasi A, terakreditasi B, C ya. Kalau ada terakreditasi A, B, C, Mas Ardi kalau mau kuliahin anaknya pasti milih di yang di A dong, pasti itu. sudah jelaskan fasilitasnya, pelayanannya, standarnya gitu Mas. Ya, sama. Di PPU juga ada kayak gitu. Di Biro Travel juga dilakukan audit, diakreditasi, sehingga nanti outputnya itu keluar akreditasinya. Dan itu juga bisa dicek di Satu Haji tadi, aplikasi Satu Haji. Baik. Jadi diklik aja nama Biro Travelnya, nanti dia di sana ada infonya. Oh, dia terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C, atau bahkan tidak terakreditasi segala macam. Bisa saja sudah punya izin, tapi akreditasinya masih C atau masih B segala macamnya. Atau mungkin belum terakreditasi karena masih baru, ya. Nah, kenapa akreditasi ini bisa dijadikan acuan? Nah, karena di akreditasi ini untuk mendapatkan akreditasi A, B, dan C itu ada beberapa prinsip atau beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh Biro Travel atau PPU tadi. Yang pertama itu terkait dengan sarana prasarananya, ya kan? Dinilai seperti apa? Oh, dia punya kantor. Oh, dia punya kendaraan segala macamnya untuk pelayanan segala macamnya. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM-nya, ya kan? Oh, Biro Travel ini punya SDM yang mumpuni untuk menservis para jamaah. Dia punya tour leader, dia punya CS yang oke, kemudian dia punya tour guide segala macamnya, itu nanti yang dinilai juga. Oh, dia punya planning, perencanaan pegawai, kapasitasnya seperti apa, job desk-nya jelas. Ya, itu kan nyaman kalau sudah ada itu semua terorganisasi dengan baik kan jamaah lebih nyaman. Kemudian yang ketiga terkait dengan manajemen dan keuangannya, ya kan. Jadi, nah, jangan salah PPU ini juga untuk diakreditasi ini juga harus sudah memiliki KAP, sudah harus diaudit oleh akuntan publik terkait dengan laporan keuangannya. Oke, ya kan? jadi kondisi finansialnya diaudit oleh. Betul. Kalau dia nggak punya KAP, nggak mungkin diaudit, nggak mungkin keluar akreditasinya. Jadi minimal harus punya laporan keuangannya, harus diaudit KAP oleh akuntan publik ya. Nanti itu sebagai dasar untuk lembaga sertifikasi mengaudit si PPU ini nantinya. Salah satu indikator untuk dinilai. Kemudian yang keempat ini terkait dengan servis atau pelayanannya. Nah, servis pelayanannya itu yaitu dilihat, oh nanti jamaah nginep di hotel bintang berapa. Hotelnya. Oh nanti transportasi bisnya selama di Arab Saudi seperti apa. Transport. Oh nanti pesawatnya yang di booking untuk jamaah seperti apa. Apakah ada yang transit 2 kali. Transit 2 iya kali. Kan? Ada transit Malaysia, kemudian saya pernah jumpa itu transit sampai ke negara Afrika. Kan capek jamaah ya. Ethiopia Mas mungkin. Kadang-kadang tapi pinter, kadang-kadang PPU membungkusnya dengan umroh plus Turki, ya. Umroh plus Mesir gitu. Padahal itu pesawatnya transit. Plusnya transit ternyata. Biar murah pesawat. Ya, itu pilihan lah. Tapi nanti siapa tahu jamaah juga pengennya mampir-mampir juga lebih senang kan, nggak tahu. Itu pilihan lah. Jadi pesawatnya, hotelnya, konsumsinya di sana segala macam itu juga akan di scoring oleh lembaga sertifikasi yang mengaudit si PPU ini ya. Nanti dari 4 prinsip yang dinilai tadi nanti di scoring nilainya berapa. Kalau dia lebih dari 87, sekian dia nanti maka nilainya A. Nah, kalau di bawah 87 dan lain sebagainya bisa B, C ataupun enggak terakreditasi. Itu kira-kira Mas Haji. Akreditasi ini juga cukup penting buat teman-teman jamaah untuk menentukan mau pakai
Biro Travel atau PPU yang mana. Ya, kayak tadi lah Pak, memilih sekolah kan pasti pilihnya yang A dong. Betul. Atau kalau ada yang B nggak apalah B karena dekat ya, karena udah kenal orangnya ya, terserah, itu pilihan teman-teman sekalian. Nah, skema akreditasi ini kan nantinya PPU itu kan diaudit oleh lembaga sertifikasi, ya kan. Lembaga sertifikasi itu sendiri juga harus memenuhi standar mutunya dari CAN. CAN itu Komite Akreditasi Nasional, itu resmi di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Jadi CAN melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, ya kan. Ada standar-standar, ada SOP yang harus memang dipenuhi oleh lembaga sertifikasi, sehingga lembaga sertifikasi ini bisa melakukan audit di Biro Travel Umroh ini. Jadi skema sertifikasi ini sangat transparan, bisa dicek baik di websitenya CAN, baik di websitenya lembaga sertifikasi itu sendiri. Semua transparan, oh PPU ini sudah diaudit segala macamnya, nilainya A, B, C, dan segala macamnya. Jadi masyarakat bisa menggunakan tools akreditasi atau sertifikasi ini sebagai memperkaya pilihan untuk para jamaah umroh untuk menentukan pakai Biro Travel A, B, atau C tadi itu. Berarti sebagai salah satu faktor penentuan saja. Yes. Baik. Kemudian trik ini kan sebenarnya adalah lembaga sertifikasi yang juga ditunjuk oleh Kemenak, betul. yang bisa untuk mensertifikasi atau akreditasi PPU dan PIHK. PIHK, umroh dan haji lah, ya, Biro betul. Travel Umroh dan Haji. Berarti tadi sebagai salah satu penentu ya, salah satu faktor saja untuk akreditasi, nilainya itu sebagai penentuan pilihan para jamaah untuk memilih Biro Umroh atau PPU. Oke. Trik kan sebenarnya juga sebagai salah satu lembaga sertifikasi Betul. yang ditunjuk oleh Kemenak dan CAN tadi ya, dan akreditasi CAN. Dan untuk bisa mensertifikasi PPU dan PIHK. Betul. Nah, sebenarnya apa peran lembaga sertifikasi TRIC atau PT Trivos International Sertifikasi ini dalam memitigasi terkait permasalahan PPU dan PIHK terkait penipuan yang tadi itu, Mas? Nah, jadi tadi saya sudah jelasin dikit ya, bahwa peran lembaga sertifikasi di saya sebutnya ekosistem untuk ibadah umroh lah ya. Nah, jadi kan tadi ekosistemnya ada Kementerian Agama sebagai regulator, kemudian ada Komite Akreditasi Nasional, dia sebagai lembaga kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan akreditasi ke lembaga sertifikasi, kemudian ada lembaga sertifikasi itu sendiri yang melakukan audit direct ke si Biro Travel Umroh maupun Haji, ya kan. Jadi perannya si lembaga sertifikasi ini, karena dia yang mengaudit ini, ya satu, harusnya dia menjunjung tinggi integritas, ya kan. Karena jangan sampai nantinya kalau tidak berintegritas, tidak sesuai standar PPU yang harusnya tanda kutip harusnya mendapatkan nilai C, karena dia tidak integritas, tiba-tiba dapat nilai A. Itu kan nanti jamaah umroh juga yang dirugikan. Betul. Karena tadi Mas Ardi, oh aku udah milih ini nih karena akreditasi A. Ternyata A-nya A sulapan. Ya kan harusnya C jadi A. Pasti pelayannya nggak sesuai dong, nggak sesuai dengan standarnya. Hotelnya nanti ecek-ecek. Pesawatnya nggak jelas, translasinya nggak jelas, konsumsinya nggak jelas, segala macamnya. Karena A-nya A sulapan. Nah, jadi paling penting lembaga sertifikasi adalah amanah dan berintegrasi sesuai dengan job desk-nya dia. Kalau job desk-nya dia melakukan sertifikasi ke si PPU maupun PHK tadi, harusnya ya jalankan sertifikasi itu sesuai dengan standar yang diacu, tidak kurang maupun tidak lebih. Jadi kadarnya itu pas. Gitu ya, Mas. Iya. Kemudian lembaga sertifikasi ini juga harusnya nantinya bisa melakukan edukasi nih, edukasi campaigns lah, campaign di media sosialnya segala macem. Contoh kayak di TRIC itu pernah mengcampaigns, bahkan video campaigns kami menang. Ya kan? Menang. Di mana Mas menangnya? Saat itu kan mengadakan kompetisi untuk pembuatan video campaign terkait dengan sertifikasi skema apapun. Kita kan pas itu saat itu ikut serta, tapi kita mengkampanye terkait dengan sertifikasi yang ada di Biro Travel Umroh ini. Gitu. Nah, di PPU ini ya. Di kampanye itu kita menyampaikan bahwa mewanti-wanti masyarakat supaya para calon jamaah umroh ini supaya benar-benar memilih PPU yang terpercaya dan terakreditasi. Jangan sampai, karena banyak. Mungkin Mas Adib jalan-jalan nanti sampai rumah lah ya. Sampai rumah berapa kilometer?
Sekitar 15. 15 ya. Mungkin nanti per 2 kilo, per 3 kilo akan jumlahin iklan umroh. Ayo umroh bersama kami. Iya. Namanya Islami semua loh. Betul, Ya Mas. ada yang nama umroh bersama Sumber PT rezeki. Sumberji nggak ada, Nggak ya ada. kan. Jaya Wijaya nggak ada, maksudnya namanya Islami semua ya kan. Nah, nama-nama itu belum tentu mereka memiliki izin. Kadang-kadang mereka cuma apa ya? Kalau kasarnya broker, kalau halusnya marketing aja lah. Agen gitu ya? Agen aja. Jadi tadi dicek aja di satu haji tadi. Ya. Jadi benar-benar mewanti-wanti para jamaah ini untuk cek and recheck sebelum berangkatan. Kalau mohon maaf kalau untuk baby boomers yang mungkin generasi yang sudah sepuh lah ya, yang 50 ke atas, tanya anaknya pasti bisa. Nah, Le, aku mau berangkat umroh, enaknya aku nganggo travel apa ya, biro travel apa, seperti apa. Atau aku tadi jumlahin live ini, tolong dicek aja. Anaknya kan tinggal googling, cari di medsos, atau nanti kalau kurang percaya lagi, misal nih, menemukan biro travel umroh terakreditasi A oleh lembaga sertifikasi TRIK. Telepon TRIK pun pasti kita jawab, ini bener nggak diakreditasi TRIK A? Konfirmasi ya, Mas? Konfirmasi pasti kita pun akan menjawabnya, konfirmasi. Kira-kira itu Mas Ardi. Baik Mas Zaki, sepertinya kita sudah sampai di akhir pertemuan kita hari. Udah di akhir aja ini. Udah di akhir Mas. Jadi dari perbincangan kita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah perjalanan ibadah umroh kita ingin khusyuk itu kita harus memilih atau menentukan pilihan jatuh kepada biro PPU yang amanah. Betul. Baik Sobat Trik, cukup sekian perbincangan kita kali ini dengan Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Sama-sama sudah Mas Ardi. menemani saya Ya, semoga dalam- bermanfaat ya buat Baik, para jelas. calon jamaah ya nanti ya. Sungguh sangat menginspirasi. Alhamdulillah. Baik. Jika ada pertanyaan atau komentar terkait seputar PPU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan juga PIHK, silahkan tulis di komentar. Nanti insya Allah nanti tim kami akan berusaha untuk menjawabnya. Sekian Sobat Trik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.